Demikian tanda tertib yang perlu kami sampaikan. Mohon perhatian seluruh hadirin agar sidang dapat berjalan dengan tertib dan benar. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara perdata nomor 112 garing perdata gugatan garing 2026 garing Pengadilan Negeri Tarakan antara saudara Kevin sebagai penggugat melawan saudara Harli sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara perdata nomor 112 garing PDT.G garing 2026 garing PN Tarakan antara saudara Kevri sebagai penggugat melawan saudara Harli Masmei sebagai tergugat. Pada hari ini Sabtu 2 Mei 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah para pihak sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Penggugat didampingi kuasa hukum Naila dan tergugat didampingi kuasa hukum Nadila. Para kuasa hukum silakan maju, menunjukkan surat kuasa dan kartu advokatus. Silakan kembali. Kepada penggugat saudara Kevri, apakah benar saudara hadir sebagai penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum? Benar, Yang Mulia. Saya didampingi oleh saudari Naila selaku kuasa hukum saya. Benar, Yang Mulia. Saya Alifa Tanila hadir sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus. Kepada tergugat saudara Harli, apakah benar saudara hadir sebagai tergugat? Benar, Yang Mulia. Saya hadir sebagai tergugat. Apakah saudara didampingi kuasa hukum? Ya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh saudari Nadila selaku kuasa hukum saya. Benar, Yang Mulia. Saya hadir sebagai kuasa hukum tergugat berdasarkan surat kuasa khusus. Sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara wajib menempuh mediasi. Apakah ingin menunjuk mediator sendiri ataukah dari pengadilan? Kami serahkan kepada majelis, Yang Mulia. Bagaimana? Kami serahkan kepada majelis, Yang Mulia. Majelis menunjuk hakim dari pengadilan negeri dan diarahkan ke ruangan mediasi. Berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil. Sidang dilanjutkan kembali dengan agenda pembacaan gugatan. Saudari Naila, silakan dibacakan gugatannya. Terima kasih, Yang Mulia, bahwa pada 29 Desember 2015, klien kami, saudara Kevri, menitipkan uang tunai sebesar 800 juta rupiah kepada saudara Harli dengan bukti kwitansi asli. Namun, hingga saat ini, saudara Harli tidak melakukan pengembalian meskipun telah diberikan teguran. Kami menuntut ganti rugi material dan imaterial. Atas dasar itu, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji dan menghukum tergugat membayar kerugian penggugat. Izin, Yang Mulia. Saya hadir di sini hanya ingin hak saya kembali, yaitu uang saya yang sudah tertahan sejak 2015. Saudari Nadila, adakah tanggapan? Ada, Yang Mulia. Kami mengajukan eksepsi abskor libel atau kabur. Gugatan saudari Naila tidak jelas. Di satu sisi menyebutkan manifestasi atau ingkar janji. Tapi di sisi lain menggunakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Secara hukum, dua hal ini tidak boleh dicampur adukan. Dalam pokok perkara, kami menolak seluruh dalil penggugat. Kuitasi yang dijadikan dasar gugatan lahir dalam keadaan penuh tekanan dan bukan dalam kondisi yang bebas. Izin menanggapi sedikit lagi, Yang Mulia. Selain mengenai gugatan yang kabur, perlu kami luruskan bahwa klien kami, saudara Harli, tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Dana itu adalah dana taktis, operasional, kelompok yang dikelola secara bersama-sama. Sehingga penarikan klien kami sebagai tergugat secara pribadi adalah sebuah kesalahan fatal atau error impersonal. Saya menolak tuduhan bahwa saya sengaja menahan uang itu, Yang Mulia. Saya berada dalam keadaan yang tidak bebas saat menandatangani dokumen tersebut. Saudari Naila, silakan ajukan replik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh eksepsi tergugat. Gugatan ini jelas karena didukung oleh bukti kwitansi dan keterangan saksi. Masalah uang itu digunakan apa, itu urusan internal tergugat. Faktanya, tanda tangan kwitansi adalah pribadi Harli.
Saudari Nadila, silakan ajukan duplik. Kami tetap pada jawaban semula. Yang mulia, gugatan ini tetap kami nilai kabur dan tidak memenuhi syarat formil. Karena tanda tangan tersebut diberikan dalam kondisi tekanan massa, sehingga unsur kesepakatan dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Karena itu, kami memohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Saudari Naila, silakan hadirkan saksi dari pihak tergugat. Terima kasih Yang Mulia, kami menghadirkan saksi Saudara Dodi. Silakan saksi maju ke depan untuk disumpah. Saudara Dodi, apakah saudara bersedia disumpah menurut agama yang saudara peluk? Saya bersedia, Yang Mulia. Silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara Dodi dipersilakan duduk. Saksi Dodi, apakah saudara melihat langsung penyerahan uang kepada tergugat? Benar, Yang Mulia. Saya melihat langsung penggugat menyerahkan uang sebesar 500 juta kepada tergugat. Apakah ada bukti tanda terima pada saat itu? Ada, Yang Mulia. Terdapat kwitansi yang ditandatangani oleh tergugat. Apa yang saudara ketahui mengenai kesepakatan penitipan uang tersebut? Pengetahuan saya, uang itu dititipkan dan dapat diambil kembali oleh penggugat sewaktu-waktu. Baik, terima kasih Saudara Dodi. Dipersilakan kembali ke tempat. Saudari Nadila, silahkan hadirkan saksi dari pihak tergugat. Terima kasih Yang Mulia, kami menghadirkan saksi Saudara Sudirman. Saudara Sudirman, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia, Yang Mulia. Saudara Sudirman, silakan ikuti kata-kata saya ya. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi Sudirman, apa yang saudara ketahui mengenai keadaan tergugat saat menandatangani kwitansi? Yang mulia, tergugat berada dalam tekanan dan rasa takut pada saat itu. Apakah saudara melihat adanya paksaan dari pihak lain? Saya melihat adanya suasana yang menekan sehingga tergugat tidak berada dalam keadaan bebas. Apakah saudara mengetahui bahwa uang tersebut sudah diterima tergugat berdasarkan kwitansi? Saya mengetahui adanya kwitansi, tapi keadaan saat penandatanganan menurut saya tidak normal. Saudari Naila, serahkan bukti tertulis saudari. Ini bukti P1 kwitansi asli tanda terima uang 800 juta yang ditandatangani Saudara Harli di atas materai. Tergugat, apakah tanda tangan di kwitansi ini benar milik saudara Harli? Benar, tapi saat itu saya dipaksa tanda tangan di bawah tekanan massa. Yang mulia. Tapi uang itu bukan titipan pribadi, itu untuk kepentingan politik kelompok. Meskipun demikian, secara formil dokumen ini sah menyatakan adanya titipan uang. Namun, majelis juga memperhatikan keberatan kuasa hukum tergugat mengenai ketidaksinkronan dalil gugatan. Saudara Harli, Anda bilang ada tekanan massa. Apakah Anda punya bukti laporan kepolisian saat tekanan itu terjadi? Karena kwitansi ini sah secara formil jika tidak ada pembuktian sebaliknya. Tidak ada laporan polisi yang mulia, tapi banyak orang yang melihat saat itu. Tanpa bukti lapor, sulit bagi majelis mengabaikan bukti tertulis kwitansi bermaterai ini. Mohon izin Yang Mulia, meskipun kwitansi tersebut ada, kami memohon agar majelis hakim juga melihat aspek sosiologi saat penandatangani itu terjadi. Klien kami berada dalam kepungan massa dan kondisi psikologis yang tertekan. Berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata,
Tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan ini diberikan karena kehilafan atau didapat dengan paksaan. Karena itu, printasi tersebut cacat kehendak dan tidak bisa dijadikan dasar adanya utang piutang yang sah. Saudara Sudirman dipersilakan kembali. Karena pemeriksaan saksi telah selesai, para pihak dipersilakan menyampaikan kesimpulannya. Yang Mulia, kami tetap pada seluruh dalil gugatan dan mohon majelis mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang Mulia, kami tetap pada seluruh jawaban dan eksepsi. Kami mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Izin Yang Mulia, yang saya harapkan di sini adalah uang saya kembali. Saya berharap perkara ini dinilai secara adil dan utuh, Yang Mulia. Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, Majelis Hakim telah mencapai kesepakatan untuk putusan perkara ini. Putusan nomor 112-PDT-G-2026-PN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Saudara Kefri beralamat di Jalan Matahari, Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudari Alifa Atanaila, SH, advokat para kantor hukum Naila dan rekan sebagai penggugat. Yang melawan Harli Masmei beralamat di Jalan Purna Bakti nomor 7 Kota Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nadila, SH, advokat pada kantor hukum Nadila dan rekan sebagai tergugat. Tetap penduduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2026 mendalilkan adanya dana titipan sejumlah 800 juta rupiah yang diserahkan kepada tergugat pada tanggal 29 Desember 2026 berdasarkan bukti kwitansi asli. Penggugat menyatakan tergugat melakukan wan prestasi karena tidak mengembalikan dana tersebut meskipun telah disomasi 3 kali. Menimbang bahwa tergugat mengajukan jawaban dan eksepsi yang menyatakan gugatan penggugat kabur karena mencampur dalil wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum, serta membantah bahwa dana tersebut adalah utang pribadi melainkan dana operasional politik. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa setelah memeriksa bukti surat P1 berupa kwitansi dan mencermati dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim menemukan adanya ketidaksinkronan dalam konstruksi hukum gugatan. Penggugat mencampur adukan unsur wan prestasi dan PMH dalam satu rangkaian posita, yang secara hukum acara perdata berakibat pada ketidakjelasan dasar tuntunan. Menimbang bahwa karena gugatan bersifat kabur, maka eksepsi tergugat mengenai obscure libel beralasan hukum untuk diterima, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya. Mengadili 1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari kuasa tergugat Nadila diterima. 2. Menyatakan gugatan penggugat Kefri tidak dapat diterima karena gugatan bersifat kabur. Yang ketiga, menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 306.000. Demikian putusan dimusyawarahkan Majelis Pengadilan Tarakan 2 Mei 2016. Pertimbangan hukum majelis adalah karena gugatan yang disusun oleh kuasa hukum penggugat Naila tidak konsisten dalam menentukan dasar hukum antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan dinilai kabur. Apakah para pihak sudah mengerti dengan isi putusan? Mengerti, Yang Mulia. Sidang perkara perdata nomor 112-PDT-G-2026-PN-TRK dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 112-Perdata Gugatan (2026) Pengadilan Negeri Tarakan telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Apa